Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berita dari langit kali ini adalah tentang kebakaran di California. Dan ada pertanyaan apakah itu merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan, atau itu hanya kejadian alami secara nature, the mother nature ngamuk misalnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, yang pertama, mudah-mudahan ceasefire, gencatan senjata yang sekarang sudah hampir rampung ya, antara Israel dan Hamas itu bisa terjermak menjadi realitas. Kesian orang Gaza ya. Mudah-mudahan puasa tahun ini mereka bisa betul-betul nikmati puasa itu. Yang kedua, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah kecuali Dia. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentaranya di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk Allah itu bisa suatu hari, seketika menjadi tentara-tentara Allah atas perintah Allah. Malaikat termasuk tentara Allah kadang-kadang. Bisa malaikat Jibril pernah menghancurkan kaum Nabi Lut dengan salah satu sayap saja. Diangkat pun dijatuhkan. Ya. Malah Al-Ankabut, spider, laba-laba, sarang laba-laba, itu menjadi tentara Allah untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Thawr. Ya. Api, air, semua itu bisa menjadi makhluk. Malah nyamuk saja pernah menjadi tentara Allah. Itu yang mematikan siapa? Raja Namrud. Ya. Di antara penyebab kenapa api di California ini sangat ganas dan cepat menyebar, itu karena ada hembusan angin. Angin yang kecepatan yang luar biasa. Oleh karena itu maka angin juga kadang-kadang menjadi salah satu daripada tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mari kita renungkan melihat ayat-ayat Quran yang ada hubungan dengan angin ini, tentang fungsi angin dan sebagainya. Yang pertama, angin ini juga bisa dijadikan renungan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena angin ini makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kemanfaatan manusia, agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan angin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dinikmati oleh manusia. Di antaranya angin yang berfungsi menurunkan hujan. Allah berfirman surat Fatir ayat 9, "Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuknahu ila baladim mayyit fahyainahu bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur." Allah yang mengirimkan bermacam-macam angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Ya. Kemudian kata Allah, kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu kami turunkan hujan dan kami hidupkan bumi yang mati itu. Demikianlah kebangkitan kita nanti. Ya. Jadi dengan angin orang hidup kena ada air. Angin jugalah yang menciptakan atau membawa oksigen yang diperlukan untuk kehidupan, baik kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tanpa angin, hidup sudah nggak mungkin berwujud di bumi ini. Ya. Nah itu yang pertama, angin
sebagai tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, angin juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala agar kita beriman kepada qada dan qadar. Ya. Ya, qada dan qadar, karena tidak ada yang berlaku di alam ini kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk angin. Angin yang membawa es kadang-kadang, angin yang membawa api dan sebagainya. Right? Di mana tidak ada seseorang atau pemerintah yang mampu untuk menahan. Coba dia bayangkan Amerika yang dikenal dengan high tech, ya, kekuatan yang luar biasa, mempunyai macam-macam teknologi. Apakah bisa menahan angin? Nggak bisa. Atau mengarahkannya? Nggak bisa. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Orang bisa berkehendak, tapi hanya kehendak Allah yang akan berlaku. Ya, jadi kita mesti beriman bil qada wa qadar, bahwa semua itu berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Angin juga mengajak kita untuk beriman bahwa Allah bisa membinasakan, menghancurkan orang-orang yang berbuat semena-mena, orang-orang yang zalim. Right? Karena sehebat apapun, bagaimanapun hebatnya orang zalim seperti Firaun, Namrud, sebagainya, hancur. Ya, Allah binasakan. Ini menunjukkan bahwa di alam ini hanya ada pencipta sesatunya yang berkuasa dan bisa berbuat apa yang dikehendakinya. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang penderitaan orang-orang Gaza, ya, itu jangan kita putus asa. Ya, karena kita punya pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala yang seketika bisa menghancurkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat yang disebut dengan sunnatullah. The work of Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam sunnatullah tidak langsung membinasakan orang zalim. Karena Allah itu Maha Pengasih. Mudah-mudahan dia sadar, ya. Kemudian ketika mereka berbuat kezaliman, itu oleh Allah dibuka semua pintu. Seolah-olah dia itu tidak akan hancur, tidak akan binasa. Nah, ketika dia merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan dia, disitulah Allah SWT akan membinasakannya. Jadi apa yang terjadi di Gaza ini, kita harus menaruhkan harapan kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan. Dan sekarang kalau secara secara apa saja dilihat, itu orang-orang Gaza yang menang. Justru orang-orang musuhnya yang sombong itu ekonominya morak-barit, ya, perpecahan yang luar biasa antaranya, tentaranya banyak yang gila, banyak yang meninggal dan sebagainya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah angin ini juga bisa menjadikan rahmah, kasih sayang, rahmat, nikmat, atau juga adab. Rahmat misalnya, dengan angin maka kapal-kapal laut, kapal udara bisa menempuh jarak yang panjang dalam waktu yang singkat. Tanpa angin tidak mungkin. Ya, angin juga yang memberikan bantuan kepada orang Muslim ketika dikepung dalam perang Khandaq, Ahzab. Right? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ija'atkum junudun fa arsalna larihan wa junudan lam tarauha. Ya orang beriman, ingatlah ketika datang kepadamu tentara yang mengepung kamu di atas, di bawah, kanan, kiri semuanya. Kemudian kami kirimkan angin. Dan tentara yang tidak bisa kamu lihat. Ya kan, para-poranda semua. Abu Sufyan semua dihancurkan kemah mereka dengan angin yang keras. Demikian juga kaum Ad. Kaum Ad ini oleh Allah dikasih nikmat yang luar biasa. Ya, badannya kekar, tinggi-tinggi, bisa bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Tanahnya subur,
gitu kan. Tapi ketika Hud memperingatkan, mereka malah nantang. Coba ya turunkan azab itu katanya. Jadi suatu hari ketika mereka dalam keadaan paceklik, ya, keadaan tandus karena sudah 3 tahun hujan, kemudian Allah tampakkan awan. Allah menceritakan dalam Al-Quran, "Falamma ra'au aridun mustaqbila awdiyatihim." Ketika mereka melihat awan sedang berjalan menuju ke lembah-lembah mereka, qalu hadza aridun mumtiruna. Oh, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan. Ya. Bal huwa mastajaltum bi, padahal sebetulnya inilah yang kamu tadi tantang, ingin buru-buru. Mana sisaannya? Ya, rihun fiha adzabun alim. Allah, di dalam awan itu ada angin yang mengandung siksaan yang pedih. Hancur sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebakaran di Los Angeles itu merupakan azab, siksaan, atau is according to the mother nature, kena alami saja? Jawabannya nggak tahu. Namun demikian, kalau kita lihat tanda-tandanya ada memang seolah merupakan siksaan. Sehari sebelumnya itu ada acara Hollywood memberikan award, hadiah kepada para pemenang aktor, aktris, sutradara dan sebagainya. Para pemenang itu ketika menerima awardnya, mereka mengucapkan terima kasih. Ada yang kepada orang tuanya, ada kepada teman-temannya, kepada produser dan sebagainya. Ya, kemudian setelah selesai semua, kata MC-nya, seorang aktor, aktris juga, lihat katanya, God is zero. Tuhan 0. Tidak ada satupun yang terima kasih kepada Tuhan. Berarti Tuhan itu memang gak ada. Terutama di Los Angeles katanya. Right? Besoknya kebakaran. Demikian juga, ya, presiden terpilih yang mengancam kalau mereka tidak membebaskan para sandera, saya akan jadikan Timur Tengah jahim, katanya, neraka. Right? Makanya besoknya terjadi neraka malah di negerinya sendiri. Wallahu a'lam. Right? Ya. Allah mengatakan, asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Negeri itu terkena i'sar, angin yang mengandung api, maka terbakarlah. Ya. Namun demikian, ya, apakah itu alami atau itu kena siksaan, ya sebagai seorang muslim kita mesti mendapatkan simpati, mesti mendoakan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, mudah-mudahan segera kebakaran ini berhenti, mati, dan manusia yang di sana diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, pelajaran kita ambil bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ketika melihat ada awan, itu langsung pulang ke rumah. Langsung berdoa sama Allah SWT. Allahumma hawalaina wala alaina. Aisyah kaget, ya Rasulullah, itu awan, mestinya gembira akan turun hujan nanti. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ingat kaum Ad dulu. Mereka menyangka itu awan turun hujan, malah siksaan. Ya, jadi karena itu ketika kita melihat apa saja, kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu adalah sebagai senjata orang muslim. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa baik itu awan, angin, ya, api, air, semuanya itu bisa menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk rahmah, ya, atau untuk azab. Kita nggak tahu. Yang kedua, bahwa orang-orang dolim itu bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun lama kedolimnya, oleh Allah pasti akan dibinasakannya. Ya, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT. Terutama kita ini sekarang di bulan Rajab, ya, bulan suci, di mana semua amal baik kita lakukan, pahalanya berlipat ganda. Ya. Ada seorang ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini bulan untuk menanam pohon-pohonan. Right?
bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami pohon-pohon itu. Nah, bulan Ramadan adalah bulan harvest, bulan panen, memetik buah yang kita tanam itu. Right? Oleh karena itu kenapa orang banyak ketika awal Ramadan bukan main semangatnya. Berapa juz dia baca, dia masjid penuh dan sebagainya. Tapi beberapa hari kemudian turun semangat itu. Kenapa? Karena tidak dimulai di Rajab. Jadi kalau kita nggak mulai puasa sekarang ini, tahajud baca Quran, nanti kayak orang ikut lari tapi nggak pernah latihan, keram dia. Ya. Jadi itulah beberapa pelajaran dari kebakaran di Los Angeles. Ya. Yang terakhir jangan lupa untuk mulai sekarang habis salat baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allah berkahi kami di Rajab dan Ramadan, wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.